Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sains Lanjutan dengan judul Proyek Optimalisasi Antrian menggunakan metode Single Channel Single Phase Studi kasus Dr. Rekso Diwiryo Padang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafini Chandra Putra Pratama dengan NIM A12 2021 06602 mata kuliah Manajemen Sains Lanjutan dengan kode kelas 6803 program studi Sistem Informasi Universitas Dian Nuswantoro dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Purwanto SSI MCom PhD, dan langsung saja dengan presentasi dengan judul Optimalisasi Antrian menggunakan metode Single Channel Single Phase Studi kasus Dr. Rekso Diwiryo Padang. Saya mulai. Pada landasan teori yaitu dunia teknologi informasi dan komputer saat ini berkembang dengan pesat. Mendapatkan informasi sangat diperlukan guna membantu mempermudah pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien. Contohnya pada bidang kesehatan. Pada bidang ini yaitu di rumah sakit, kita sering menjumpai antrian dalam proses pengambilan obat. Pada studi kasus kali ini di Rumah Sakit Tentara Dr. Rekso Diwiryo Padang. Rumah Sakit Tentara Dr. Rekso Diwiryo Padang bertanggung jawab dalam menyediakan dan membuat obat menurut resep dokter yang dilakukan di loket pengambilan obat dan kecepatan serta ketepatan dalam pelayanan. Apalagi dengan staf yang sedikit dan rumah sakit yang begitu besar, diperlukan solusi dalam meningkatkan pelayanan tersebut. Dan telah dibuktikan pada jam-jam sibuk terdapat penumpukan di loket pengambilan obat. Kali ini membahas tentang sistem antrian, dan berikut merupakan struktur sistem antrian yang memiliki beberapa model. Yang pertama yaitu Single Channel Single Phase. Single Channel Single Phase. Single channel adalah sistem pelayanan yang hanya memiliki satu jalur atau satu pelayanan. Single phase merupakan hanya memiliki satu stasiun pelayanan, sehingga telah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Yang kedua, Single Channel Multiphase. Single Channel Multiphase merupakan sistem antrian yang hanya memiliki satu jalur antrian, tapi terdapat dua atau lebih pelayanan yang dilakukan secara berurutan. Yang ketiga, Multi-Channel Single Phase. Multi-Channel Single Phase merupakan sistem yang hanya terdapat satu jalur antrian dengan dua atau lebih fasilitas layanan. Yang keempat, Multi-Channel Multiphase. Multi-Channel Multiphase merupakan sistem yang terdapat beberapa jalur antrian dengan beberapa tahap pelayanan. Selanjutnya, untuk pembahasan penyelesaian perhitungan secara manual, lanjut saja. Pada perhitungan kali ini, pada perhitungan sistem antrian pada Rumah Sakit Tentara Padang Dr. Rekso Diwiryo yang dilakukan pada jam 8 sampai jam 4 sore. Data-data berikut saya menyesuaikan pada jurnal yang saya ambil dengan judul Optimalisasi Antrian pada Rumah Sakit Rekso Diwiryo Padang. Dan berikut perhitungan secara per 1 jam, yaitu dari jam 8 sampai jam 9. Diketahui tingkat kedatangan 8, tingkat pelayanan yaitu 13. Dan berikut merupakan rumus untuk mencari P, tingkat kegunaan servernya, yaitu tingkat kedatangan per tingkat pelayanannya sama dengan 8 per 13 menghasilkan 0,6154. Untuk yang B, untuk mencari PO, yaitu probabilitas tidak terdapat orang dalam server, dengan rumus 1 dikurangi P untuk tingkat kegunaan server sama dengan 1 kurangi 0,6154 sama dengan 0,3846. Untuk yang C, untuk LS, yaitu jumlah rata-rata pasien dalam sistem, dengan rumus tingkat kedatangan kuadrat per tingkat pelayanan
dalam kurung tingkat pelayanan kurangi tingkat kedatangan sama dengan 8 kuadrat per 13 dalam kurung 13 kurangi 8 sama dengan 64 per 65 sama dengan 0,984. Untuk yang E, WS, waktu pasien berada dalam sistem sama dengan 1 per tingkat pelayanan kurangi tingkat kedatangan sama dengan 1 per 13 kurangi 8 sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,2 kali 60 menit yang menghasilkan waktu 12 menit. Untuk yang F, WQ, waktu pasien dalam antrian yaitu tingkat kedatangan per tingkat pelayanan dalam kurung tingkat pelayanan kurangi tingkat kedatangan sama dengan 8 per 13 dalam kurung 13 kurangi 8 sama dengan 8 per 65 sama dengan 0,12 1230 kali 60 menit menghasilkan waktu 7,4 menit. Dengan menyingkat waktu, langsung saja ke bagian hasil tabel. Berikut merupakan hasil perhitungan sistem pada Rumah Sakit Tentara Dr. Eksodiwiryo Padang yang telah diringkas menjadi sebuah tabel. Di sini untuk waktu jam 9 sampai jam 10 untuk P-nya 0,539, untuk PO-nya 0,462, untuk LS-nya 1,1669, untuk LQ-nya 0,6283, untuk WS-nya 10,002, untuk WQ 5,388, dan yang terakhir 15.00 sampai 16.00 atau jam 3 sampai jam 4 sore. P-nya menghasilkan 0,8, untuk PO-nya 0,2, untuk LS-nya 4, untuk LQ-nya 3,2, untuk WS-nya 60 menit, untuk WQ-nya 48 menit. Selanjutnya pembahasan mengenai penyelesaian dengan tools POM-QM. Langkah yang pertama, sebelum kita melakukan perhitungan dengan bantuan tools POM-QM, sebaiknya kita install dulu untuk toolsnya. Bisa kalian install di Google, dan berikut merupakan tampilan dari tools POM-QM-nya. Dan setelah di download, kita langsung saja masuk ke dalam tools POM-QM-nya. Yang langkah kedua, pada tampilan awal kita cari bagian modul yang berada pada bagian atas dan pilih waiting lines yang berada di bagian bawah. Selanjutnya langkah yang ketiga, kalian bisa klik file dan new dan sesuaikan pada metode yang kalian ambil. Untuk pengerjaan pada proyek kali ini menggunakan M/M/1 yaitu single channel single phase, maka menggunakan MM1. Untuk langkah yang keempat, selanjutnya akan muncul tabel seperti gambar berikut, dan kalian bisa mengisi pada bagian titles atau judul. Pada di sini saya beri judul Rumah Sakit Tentara Dr. Eksodiwiryo Padang, dan untuk cost-nya not cost, langsung saja kita klik OK untuk melanjutkan. Untuk nomor 5, langkah selanjutnya isi pada bagian arrival atau lambda dan service rate atau MU, dan jangan lupa untuk mengecek atau menyesuaikan pada time unit. Pada di sini saya menggunakan hours atau per jam, dan kita bisa berlanjut dengan klik solve pada bagian panah hijau di atas di dekat copy dan paste. Langsung saja klik solve. Lanjut ke langkah selanjutnya, dan berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan tools POM-QM. Pada hasil perhitungan kali ini
menggunakan tools POM-PM dengan hasil secara manual memiliki hasil yang sama. Pada bagian jam 8 yaitu jam tingkat kedatangan 8 pada arrival lambda dan service rate MU tingkat pelayanan 13 pada jam 8 sampai jam 9 sama seperti pada perhitungan manual dan bisa dilanjut ke perhitungan lainnya sampai jam 3 sampai jam 4. Dan berikut merupakan kesimpulan pada proyek kali ini, yaitu menghasilkan hasil dari perhitungan manual dan perhitungan bantuan dengan tools POM-PM memiliki kesamaan perhitungan yang tertera pada tabel berikut. Dan sekian dari saya. Jika terdapat salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.